2019. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Universitas Bumi Gora Mataram. Baik, perkenalkan, nama saya Natalia Magdalena Damakusuma dan jurusan Akuntansi Universitas Bumi Gora. Perkenalkan, nama saya Baik Jenny Audia Grenaldin dengan NIM 2203020018 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Gora Mataram. Baik, di sini kita akan membacakan gambaran serta tujuan dari wawancara ini. Gambaran wawancara akan dibacakan oleh Saudari Natali. Kepadanya kami silakan. Di dalam wawancara ini, kita akan membahas tentang demokrasi, sistem pemilihan langsung, dan bagaimana hal tersebut masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Demokrasi sistem pemilihan langsung mengacu pada metode pemilihan, di mana warga negara secara langsung memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Lalu sementara itu, sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi aktif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan politik dan kehidupan sosial. Dalam wawancara ini, kita akan menjelajahi bagaimana demokrasi sistem pemilihan langsung mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan mengapa hal tersebut masih relevan dalam konteks saat ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Natali. Selanjutnya tentang tujuan wawancara akan dibacakan oleh Saudari Baik Jenny Audia Grenaldin. Kepadanya kami silakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan tujuan wawancara. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan narasumber mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung dan relevansinya dengan sila keempat Pancasila. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara sistem pemilihan langsung dalam konteks demokrasi dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Perkenalkan, nama saya Audia Mariska, NIM 2203020019. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bumi Gora Mataram. Di sini saya sudah bersama narasumber dengan Bapak Dr. Husein S. Kom sebagai dosen di Universitas Bumi Gora Mataram. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, gimana? Di sini saya ingin bertanya tentang beberapa pertanyaan untuk Bapak mengenai pemilihan langsung. Apakah dia masih relevankah dengan sila keempat Pancasila? Baik, tanpa langsung investasi, kita mulai saja. Untuk soal pertamanya, bagaimana sih sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Ya, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana pemilihan langsung dapat mendorong ya? Yang menurut saya pernah berada di dua era sistem pemilu, walaupun waktu pemilihan zaman Orde Baru saya belum terlibat langsung dalam sistemnya. Kemudian ketika saya dewasa saya sudah terlibat dalam sistem pemilihan secara demokrasi atau secara langsung. Yang menurut saya tentunya secara demokrasi itu sangat mendorong partisipasi dari masyarakat, dan ini perlu dipertahankan karena keterlibatan langsung masyarakat dalam pemilih ini baik menurut saya. Nah, sehingga dan negara juga harus tetap menjamin bahwa pemilihan langsung ini benar-benar secara demokratis gitu ya, tanpa diskriminasi, transparan gitu ya, dan juga negara juga wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dari kepentingan seluruh rakyat. Begitu kira-kira menurut saya. Jadi tetap dilaksanakan secara langsung itu udah bagus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana sih pandangannya Bapak tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pemilihan langsung agar lebih sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks perkembangan sosial dan politik saat ini?
Baik, ya. Tentu kalau kita melihat dari zaman ke zaman, ya kita tidak bilang kalau ini sistem sudah sempurna. Nah, kalau kita belajar dari pemilu-pemilu yang sudah, memang masih banyak ditemukan kecurangan yang ada. Memang itu perlu diperbaiki. Tetapi kalau secara langsungnya saya sudah setuju, hanya saja masih ditemukan suaranya tidak sampai yang tadi di sini berapa, nyampe berapa ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi sekarang memang sistem sudah bagus karena rakyat memilih secara langsung dan juga calonnya juga dari rakyat dan untuk rakyat. Hanya saja ketika orang-orang sudah terpilih, kadang-kadang sistem kita itu tidak memilih berpihak kepada masyarakat tapi kepada partai, gitulah kira-kira. Jadi memang perlu ada istilahnya perbaikan lah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak jawabannya. Untuk pertanyaan terakhirnya, apakah Bapak memiliki pesan atau rekomendasi terkait demokrasi, sistem pemilihan langsung dan sila keempat Pancasila kepada masyarakat atau pemerintah? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat isi dari sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu ya. Nah, saya sistem pemilihan langsung perlu banyak edukasi memang ke masyarakat. Terutama kalau bisa penguatan di kurikulum tentang bagaimana sistem kecurangannya, gitu ya. Itu harus dikuatkan, terus diperbaiki. Tetap pertahankan pemilihan langsungnya, tetap mempertahankan dari rakyat untuk rakyat, dan tapi satu pesan saya, ketika sudah terpilih jangan berpihak kepada golongan atau kelompok tertentu. Nah, tetap mengutamakan kedaulatan tertinggi adalah ada di tangan rakyat. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Bapak atas waktu dan pandangannya Bapak yang telah bagikan kepada kami. Mungkin pendapat dari Bapak ini bisa dikemukakan lagi oleh orang-orang tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat bisa disampaikan. Ini kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perkenalkan, nama saya Natalia Magdalena Dasmakusuma dari Prodi Akuntansi di Universitas Diponegoro Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Diponegoro Mataram yang bernama Giorani Indrianto. Halo Kak, apa kabar? Baik, terima kasih ya Kak atas kesempatannya, bisa kita langsung wawancara. Baik Kak, jadi pertanyaan pertama dari saya itu bagaimana pandangan Anda tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pemilihan langsung agar tetap sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks perkembangan sosial dan politik saat ini? Seperti memberikan ruang lebih luas kepada publik untuk menyampaikan aspirasi berhubungan dengan jaminan. Iya Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan keduanya, bagaimana sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi? Bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Itu kayak memberikan kesempatan langsung kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakilnya, karena dari sila keempat itu menekankan tentang permusyawaratan dan perwakilan yang akan terwujud dengan baik apabila ada partisipasi dari warga negara. Baik, jadi kalau menurut kakak nih, apa sih pesan atau rekomendasi terkait demokrasi sistem pemilihan langsung dan sila keempat Pancasila kepada masyarakat atau pemerintah? Mungkin untuk pemerintah untuk didorong untuk meningkatkan partisipasi. Mungkin itu tadi pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Audia Grenandin, mahasiswi Universitas Bumi Gora Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi semester 2. Pada kali ini kita bersama narasumber kita yang terhormat, yakni Bapak Tuan Guru Haji Syuaib Yusuf, IHSAG MMPD,
bakal calon DPRD Kabupaten Lombok Utara, dapil pemenang dari fraksi Perindo, yang dimana beliau juga merupakan Kepala Basnas Kabupaten Lombok Utara. Pada kali ini, alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berbincang dan berdiskusi mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung dan bagaimana hal tersebut masih relevankah dengan sila keempat Pancasila. Baik Bapak Tuan Guru, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada kalian yang menjadikan saya sebagai salah satu narasumber di dalam memenuhi tugas UAS kalian. Dan pada kesempatan kali ini mungkin sedikit terlebih dahulu saya ingin meluruskan. Jadi betul apa yang disampaikan tadi, bahwa saya sebagai ketua Basnas tapi sudah mengundurkan diri ya. Karena Basnas itu tidak boleh pejabatnya itu orang yang terlibat secara langsung dengan politik praktis. Oleh karena itu, sebelum maju mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dapil pemenang dari Partai Perindo, maka saya sudah mengajukan surat pengunduran diri pada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, dan jawaban dari pemerintah daerah yakni Bupati sudah turun. Jadi saya sudah diberhentikan secara terhormat oleh pimpinan Kabupaten Lombok Utara, ini Bapak Bupati. Itu diluruskan ya, supaya nanti jangan terjadi gejolak di belakang. Oh ya, kok Basnas bisa maju kan? Tidak boleh. Nah, itu sebabnya wajib mundur, dan saya sudah menyatakan mengundurkan diri dari pimpinan Basnas selaku ketua Basnas. Memang saya menjabat sebagai pimpinan Basnas itu dari 2015 sampai 2020. Dari 2020 sampai 2025 sebetulnya saya menjadi ketua Basnas, tapi karena maju dalam perpolitikan 2024 nanti, maka saya sudah menyatakan diri mengundurkan diri dari pimpinan sekaligus ketua Basnas. Baik, coba ulangi pertanyaan tadi itu. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni bagaimana sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Ya, bahwa tentu dalam hal ini pasti terjadi pro kontra ya, masih relevankah atau tidak yang ingin mengganti sistem pemilihan dari yang selama ini terbuka kemudian mau tertutup, berarti anggapan dia tentu tidak relevan lagi kan gitu. Tetapi bagi saya pribadi, dan itu pandangan umum bahkan sudah diputus oleh MK, bahwa sistem pemilihan terbuka itulah yang terbaik saat ini. Karena hal tersebut melibatkan partisipasi banyak pihak, terutama di DPR misalnya. Bagaimana mungkin masyarakat akan antusias memilih calonnya yang dia tidak ketahui kalau tertutup? Maka dengan secara langsung ini pemilih atau masyarakat dapat menentukan siapa sosok yang akan dipilih untuk menyuarakan hati nurani mereka untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi saya termasuk yang sangat-sangat mendukung dan meyakini masih sangat relevan sistem pemilihan secara langsung ini yang terbaik hingga saat ini. Adapun kedepannya ya tentu saja akan dikaji dengan adanya usulan-usulan dari jumlah masyarakat terhadap perubahan sistem tersebut. Dan kalau kita bicara mengenai sistem tertutup dan terbuka, sistem tertutup itu kan sudah mulai dari Orde Lama, dan di Orde Reformasi ini kemudian dikaji dan sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini, dan saya amat
sangat meyakini dan itu yang diharapkan oleh mungkin semua, terutama 8 partai yang ada kemarin tidak setuju yang tertutup itu, mungkin kecuali PDI, menganggap bahwa pemilihan sistem terbuka inilah yang paling relevan dengan sila keempat dari Pancasila. Baik Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Tuan Guru tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pemilihan langsung agar lebih sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks perkembangan sosial dan politik saat ini? Ya, tentu saja ini pasti akan dikaji oleh para ahli tentang peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pemilihan sistem terbuka tersebut agar keikutsertaan masyarakat di dalam pesta demokrasi tersebut betul-betul antusias. Walaupun tentu saja segala sesuatu pasti ada kelemahannya, yang tidak punya kelemahan hanya ayat Al-Quran saya kira. Tapi segala sesuatu apa yang kita anggap yang paling baik saat ini suatu masa bisa jadi juga tidak. Apa yang kita anggap yang kurang baik saat ini mungkin suatu masa dianggap lebih baik. Jadi apa yang saat ini kita anggap yang paling relevan dengan sila keempat dari Pancasila yaitu sistem pemilihan terbuka, tentu saja ada kelemahan-kelemahannya. Kelemahan-kelemahan yang ada itu akan disempurnakan, bukan cara dengan diganti, tetapi akan disempurnakan. Itu ya, peluang-peluang itu amat sangat terbuka. Nah itu sebabnya kalau kita lihat 8 fraksi DPR di DPR itu enggak semua mereka sepakat menuntut agar dilaksanakan tetap terbuka, dan alhamdulillah MK memahami itu dan pandangan dari MK juga sama, ya sama, sehingga kita bersyukur pada Allah tidak terjadi gejolak yang dikhawatirkan. Bayangkan kalau sistem tertutup yang dipilih oleh MK sebagai putusannya pasti akan mengganggu dengan gangguan yang luar biasa terhadap penyelenggaraan pemilihan umum 2024 nanti. Tapi bersyukur kepada Allah, MK sangat-sangat peka, bukan karena pesanan 1-2 belah pihak, tetapi betul-betul berdasarkan aspirasi dari masyarakat, dan itu yang terbaik saat ini. Karena itu sekali lagi kita berikan apresiasi kepada MK bahwa tuntutan masyarakat untuk mayoritas masyarakat untuk penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung ini masih dianggap yang terbaik terkait dengan sila keempat dari Pancasila. Nah, untuk yang pertanyaan yang terakhir, apakah ada saran dan kritik untuk demokrasi sistem pemilihan langsung yang sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila pada masyarakat atau pada pemerintah saat ini? Ya, mungkin saran saya pertama ya, kalau bisa negara yang mengambil alih dalam pengertian pembiayaan pemilu. Sebab kalau yang secara langsung ini ya, secara langsung ini, jadi pada umumnya siapa yang punya uang, dia yang kemungkinan besar untuk bisa maju, bisa duduk. Nah, kalau misalnya negara itu punya uang, membiayai segala aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan demokrasi yang 5 tahunan ini, insya Allah itu akan lebih baik, lebih bersih. Jadi mudah-mudahan suatu masa negara kita mampu menyelenggarakan pemilihan umum tidak dibebankan kepada calon, apa itu calon legislatif, apa itu calon presiden dan lain sebagainya, itu dibiayai oleh negara sehingga tidak ada main itu main ini, sehingga akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar akan membawa hati nurani rakyat. Tetapi yang saya dengar, karena saya ini orang yang baru terjun di dunia politik saat ini, yang saya banyak dengar dari orang-orang pengalaman itu, karena biaya yang digunakan banyak penghabisannya, mereka berpikir untuk kembali modal nanti. Sehingga dengan demikian, ketika jadi mereka tidak akan kembali pada masyarakat. Sehingga kalau selama saya terjun di masyarakat, apa kata masyarakat? Biasanya kalau caleg ini dia datang kepada kami tatkala mereka mau dipilih. Kalau sudah terpilih lupa sama kami. Nah, itu pesan yang disampaikan. Nah, saya harap sama Tuan Guru, hari ini Tuan Guru datang kepada kami. Kalau sudah jadi, sudah terpilih, jangan lupa datang. Ya saya jawab, saya sebelum terjun atau sebelum memulai sudah saya datang menjumpai bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dengan kegiatan kemasyarakatan. Dan mudah-mudahan kalau bapak-bapak masyarakat
menghendaki, kemudian saya ditakdirkan oleh Allah berhasil, maka insya Allah apa yang sudah saya lakukan yang baik di anggapan masyarakat ini akan minimal dipertahankan dan insya Allah akan dipegang untuk ditingkatkan kualitasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu luang yang telah diberikan Bapak Tuan Guru untuk berbincang dan berdiskusi mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung dan bagaimana hal tersebut masih relevankah dengan sila keempat Pancasila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Natalia Magdalena Darmakusuma dari Prodi Akuntansi di Universitas Unggul Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pegawai di startup Solidtech yang bernama Hasika Darmawan. Halo Kak, apa kabar? Halo. Jadi bisa kita mulai Kak wawancaranya? Ya, boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi langsung saja kita mulai di pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Kakak tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pemilihan langsung agar lebih sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks perkembangan sosial dan politik saat ini? Kalau dari sudut pandang saya sendiri sih, kalau yang sekarang sih sudah berjalan cukup baik ya, kalau dari pemilihan langsung, dan sudah cukup terlaksana juga kalau kita libatkan dengan Pancasila yang 4, kayatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan wakilannya. Nah itu kalau kita lihat sih sudah cukup baik ya. Cuman mungkin kalau untuk peningkatannya mungkin yang bisa kita lakukan itu dari segi transparansi itu mungkin bisa ditingkatkan. Jadinya biar terlihat jelas gitu dari jumlah suaranya atau dari pemilihannya kayak gitu. Terus kemudian dari teknisnya mungkin kita bisa libatkan teknologi. Jadi misalkan kalau yang sekarang itu masih manual, kita bisa menggunakan sistem seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi pertanyaan kedua itu, bagaimana sih sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi? Bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sila keempat? Kalau kita lihat sendiri kan sila keempat itu adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah jadinya di mana di situ masyarakat itu harus berperan aktif dalam mengikuti pemilihan. Jadinya kalau kita lihat kan masih banyak nih yang golput, atau tidak memilih ataupun salah, misalkan sengaja memilih lebih dari satu pilihan. Nah yang pastinya itu satu kan. Nah itu kalau kita lihat sih harusnya masyarakat itu bisa benar-benar berperan aktif dalam itu. Jadinya kan suara rakyatnya sangat menentukan. Seperti itu. Baik, jadi Kak, pertanyaan terakhir mungkin ya Kak, apakah Kakak memiliki pesan atau rekomendasi terkait demokrasi sistem pemilihan langsung dan sila keempat Pancasila kepada masyarakat atau pemerintah? Mungkin kalau untuk ke masyarakatnya sendiri yang seperti tadi sih, yang kalau bisa sih tetap berperan aktif dalam melakukan pemilihan suara, meskipun masih bingung mungkin dalam memilih, tapi tetap aja ikut dengan melihat kondisi-kondisi dari calon-calon pemimpin yang sudah ada. Jadi apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka kontribusi mereka untuk masyarakat. Nah dari situ kita bisa menilai mereka. Itu dari sisi masyarakatnya. Nah untuk pemerintah mungkin sebisa mungkin lakukan aja yang terbaik gitu. Untuk masyarakat juga kan tujuannya adalah untuk memimpin bangsa ini. Jadinya ya lakuin aja yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu aja sih. Baik Kak, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Program Bidang Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Bumi Gora Mataram. Pada kesempatan kali ini kita sedang bersama narasumber kita yang terhormat, yakni Bapak Hamdi SPD MPD, salah satu guru sekaligus seorang pegawai negeri sipil. Pada wawancara kali ini kita akan membahas tentang demokrasi sistem pemilihan langsung dan bagaimana hal tersebut masih relevankah dengan sila keempat Pancasila. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi? Bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Oke, terima kasih.
kepada Adinda PJ Nurudin untuk mewawancari saya terkait dengan salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila ya, terkait dengan bagaimana sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi. Menurut saya bahwa pemilihan langsung itu dapat memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat. Artinya bahwa warga negara yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemilih itu bisa secara langsung menyampaikan suaranya baik pada pemilihan legislatif maupun eksekutif ya. Artinya misalnya pada pemilihan DPR wakil rakyat di DPRD tingkat 2, tingkat 1, provinsi DPD, dan begitu juga kepada pemilihan bupati, wakil bupati, dan presiden. Nah, menurut saya dengan adanya pemilihan langsung ini bahwa setiap warga negara mempunyai hak ya untuk memilih dan dipilih. Nah, dengan demikian bahwa setiap warga negara pun boleh ya mencalonkan diri juga sebagai wakil rakyat. Nah, kaitannya dengan sila keempat Pancasila, bahwa dalam sila keempat itu menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Nah, dalam hal ini bahwa negara menjamin setiap warga negaranya untuk menyalurkan hak pilihnya, artinya bisa berorganisasi dan juga bisa menyampaikan hak-haknya pada saat pemilihan langsung. Nah, seperti itu mungkin menurut saya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yakni bagaimana pandangan Bapak tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pemilihan langsung agar lebih sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks perkembangan sosial dan politik saat ini? Menurut pendapat saya terkait dengan potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pemilihan langsung agar lebih sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks perkembangan sosial dan politik saat ini, bahwa sebaiknya negara lebih menjamin ya setiap warga negara untuk menyampaikan hak-haknya. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini negara sudah membuat sesuatu sistem demokrasi yang sudah bagus ya, artinya setiap dari tingkat dusun, tingkat desa sudah ada panitia-panitianya. Nah, kita sekarang melihat bahwa untuk persiapan 2024 ini kan negara sudah membentuk namanya KPU, lalu ada KPUD, ya ada PPK, ada PPS. Nah, jadi masing-masing ini mempunyai tupoksi ya untuk mensukseskan pemilihan langsung itu. Nah, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat bahwa negara menjamin dan menyelenggarakan pemilihan secara langsung itu. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, apakah ada saran dan kritik untuk demokrasi sistem pemilihan langsung yang sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila kepada masyarakat atau pada pemerintah itu sendiri? Jadi yang jelas ada. Untuk masyarakat, pertama saran saya adalah bagi warga negara yang mempunyai hak pilih yang memenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang agar menyalurkan haknya ya, sehingga nanti suara itu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu kepada pemerintah supaya lebih memperbaiki ya, atau lebih menstabilkan lembaga-lembaga yang ada, sehingga nanti lembaga-lembaga ini betul-betul menjamin warga negara untuk menyalurkan hak-haknya. Seperti itu mungkin. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu luangnya yang telah diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Mariska. Saya dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Umi-Gora Mataram. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Eldin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sistem pemilihan langsung dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Satu, tanyakan bagaimana, ini kan proses. Ya. Nah, kalau proses kita membutuhkan alur, jadi tidak bisa jawaban sehingga itu alur. Jadi yang dibutuhkan di sana itu adalah petugas yang baik, ya, birokrasinya tidak ribet, yang tidak susah birokrasi, yang mudah, jadi masyarakat bisa ikut partisipasinya untuk dalam pemilihan tersebut. Terus? Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk soal nomor 2, bagaimana pandangan Bapak tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pemilihan langsung agar lebih sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks perkembangan sosial dan politik saat ini? Pendapat saya, masyarakat harus diikutkan serta dalam arti tersusun dengan organisasi yang baik dan benar. Jadi bukan hanya sekedar baik saja tapi tidak benar, itu harus sinkron, harus sesuai. Jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi tidak acuh menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Pak. Dan untuk terakhir, apakah Bapak memiliki pesan atau rekomendasi terkait demokrasi sistem pemilihan langsung dan sila keempat Pancasila kepada masyarakat atau pemerintah? Ada. Jadi tolong waktu sebelum mengadakan pemilihan, pemerintah mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik melalui media internet dan media masyarakat yang non internet. Gitu. Jadi bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu aja sarannya. Terima kasih. Oke, sekian mungkin ini saja yang bisa dapat disampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.